Jangan suka gosip, karena orang yang suka gosip itu pasti menimbulkan pertengkaran. Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau ada orang yang suka bertengkar, cari sumbernya. Pasti ada satu yang tukang bikin masalah. Mulut satu orang bikin masalah di mana-mana, kayak nyebarin api gitu loh. Pasti ribut. Ada geng sana melawan geng sini, saling ngomongin. Ini sumbernya biasa satu. Usir si pencemooh, kata firman Tuhan, pasti lenyap pertengkaran. Bener aja. Kami dulu punya staf yang tukang gosip. Begitu dia keluar, semua tenang. 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Orang yang nganggur itu omongannya nggak guna. Saking nganggur, yang nggak penting pun diomongin. Makanya kalau kita nggak mau bertengkar, jangan suka gosip. Jangan duduk sama tukang gosip. Kalau hidup tuh mau bahagia, kata Mazmur 1 ayat 1, jangan duduk sama kumpulan pencemooh. Kalau Anda ingin punya rumah tangga yang damai, banyak orang yang pengen suaminya pulang kembali. Mempertahankan hubungan itu jauh lebih sulit daripada memperbaiki hubungan. Memperbaiki gampang, kita merendahkan hati, kita datang, minta maaf, selesai. Tapi selanjutnya, mempertahankan hubungan tetap baik, itu yang akan jadi tantangan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mau memberi pengertian, perubahan sikap, berdoa untuk suami pulang ke rumah, atau suami supaya betah di rumah, itu harus diikuti dengan perubahan sikap. Banyak orang yang perubahannya cuma sesaat, supaya suaminya pulang, ya udah diberubah deh. Tapi habis itu kayak gitu lagi. Ada satu video di Instagram yang saya temukan lucu, di Reels, bilang gini, ada seorang nenek sama kakek yang sudah nikah 65 tahun, dan ketika ditanya, gimana pendapat Anda setelah menikah 65 tahun? Si nenek berkata gini, kita akan jadi sedikit buta dan sedikit tuli. Apa maksudnya? Di dalam rumah tangga, kalau kita pengen damai, sebenarnya yang kita perlu tambah itu pengertian. Kita harus sabar dan kita harus berhikmat. Kadang-kadang mesti nutup sebelah mata dan pura-pura nggak denger aja. Istilahnya kalau suami atau istri marah, ya udahlah, anggap nggak denger aja. Dalam pernikahan, dalam hubungan, kita ini kan wanita nggak sekuat pria. Kekerasan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jangan sok adu kuat lah. Amsal 24 ayat 3 berkata gini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Kalau kita pengen rumah tangga kita bahagia, jangan hidup tuh dengan perasaan aja. Live beyond your feeling. Jangan ngikutin perasaan, jangan baperan. Pakai hikmat, pakai kepandaian. Istri yang cakap, istri yang cerdas, dan juga pengertian yang akan membuat rumah tangga tuh bertahan. Kalau punya suami yang emosian, suami yang galak, Amsal 15 ayat 1 ini penting. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seringkali rumah tangga tuh nggak ada damainya. Kenapa? Amarah dibalas amarah, api dibalas api, tambah besar apinya. Nggak akan ada damai di rumah tangga kita kalau semuanya mau pakai kekerasan, semua mau pakai emosi. Yang waras ngalah, lemah lembut aja, sabar aja, mengerti aja. Betul kata nenek itu, kalau mau bahagia itu, pernikahan mau langgeng, harus sedikit buta dan sedikit tuli. Artinya apa? Tambahkan pengertian. Udah berhikmat aja, lemah lembut dan sabar, kita akan menuai bahagia. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.